Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Saiful akan mendemonstrasikan penggunaan software dari GSAS. Jadi sebelum itu kita tentukan dulu foldernya. Paling tidak nanti kita akan membahas dua data yang sedikit berbeda di backgroundnya. Jadi ini adalah kita buat dulu ya, mg b2 ini di create. Nah, mg b2 kita set dulu. Nah, sekarang ini adalah tampilan awalnya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan yaitu kita langsung ke face kita masukkan data chief-nya. Jadi pemilihan data chief ini saya anggap sudah bisa ya buat teman-teman. Caranya dengan analisis secara kualitatif seperti penggunaan dengan baik itu menggunakan software match maupun software HiScore Plus seperti itu. Nah, ini kemudian kita open. Kemudian ini continue saja. Nah, WISO-nya kita ganti dulu, karena kalau nggak diganti nanti nggak bisa digunakan gitu. Ini di setting 0,025, di add. Nah, kemudian kita masuk ke histogram. Histogram itu ini ada dua file. Yang pertama adalah data pengukuran dengan ekstensi GSAS. Klik OK. Kemudian ini adalah instrumen, parameter instrumen. Nah, kemudian kita add. Kemudian ini saya gunakan yang ini. Kemudian yang shift habeas cap itu nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa itu, nah itu nggak enaknya, kurang enaknya itu seperti ini loh. Kalau terjadi gangguan, jadi harus klik help dulu, terus di set. Nah, ini nggak bisa lagi. Klik help ya kalau nggak bisa. Kita set, kita masuk ke scaling yang di refine itu yang setiap fase saja. Jadi di sini phase fraction itu nanti kalau satu fase berarti fasenya ada 1, kalau ada 4 berarti nanti ininya ada 4, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 seperti itu. Jangan yang scale factor. Kalau yang ini nanti terlalu berat ya softwarenya untuk menjalankan. Seperti itu. Kalau jadi kurang begitu baik juga kadang-kala. Tapi kadang-kala juga bagus juga. Jadi momen-momenan gitulah. Sekarang kita masuk ke profile. Yang ini itu pick cut off-nya itu ditambahi lagi nolnya di belakang koma, di belakang pas koma. Kemudian tipenya ini saya ganti yang 4. Kemudian di set. Nah, selanjutnya yaitu kita press dulu. Kemudian kita chainless. Nah, dari 108 ke 17,91 itu udah bagus banget ya. Nah, sekarang kita live plot. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan pertamanya. Kita press dulu lagi. Kita chainless lagi. Tadi 17,08 berapa? 17 berapa ya? Apa ya? Nah, anggap sudah, berarti kita klik. Sekarang refinement ini tuh sebetulnya hampir idenya itu sama dengan ide dari Rietika. Jadi pertama itu kita lakukan parameter global dulu. Parameter global itu seperti sample displacement, pergeseran 2 theta, atau ya sample displacement atau pergeseran 2 theta. Itu biasanya terjadi kalau ketika itu sudah pernah saya singgung sebetulnya di video yang analisis menggunakan Rietika untuk yang satu fase. Jadi bisa bisa lihat di video itu saja, karena kalau penjelasannya berulang-ulang nggak enak, lama juga durasinya. Nah, kemudian kita LXIF, ini adalah untuk posisinya dahulu. Nah, press, kita load, chainless lagi. Kalian 17-an ya, 17, nah ini turun lagi 8,907.
Selanjutnya kita lakukan lagi power press 8,97. Nah, ini 4,254. Nah, ini 1,7, 1,738. Udah bagus sekali ya. Nah, kita kalau refinementnya bagus ya, seperti yang di Retika. Kalau di Retika kita accept dengan cara disimpan, ada pilihannya sendiri. Kalau yang ini kalau diterima, pilih load new. Kalau nggak diterima, yang itu tadi, continue with all. Nah, ini satu kali lagi untuk lihat konsistensinya. Tadi kan sekarang, nah ini sudah konsisten ya, 1,744 masih sama. Load saja. Nah, kemudian apa? Kita bisa merefine posisi itu adalah dari, ya salah satunya juga parameter gizi ini. Kita press 1,744 ya tadi. Sekarang chainless, chain. Lihat, ini malah naik dikit, turun dikit. Nah, berarti ya emang parameter gizinya itu tidak terlalu berubah drastis gitu. Hanya berubah dikit. Nah, sekarang kita lanjut ke channel lagi tadi 1,743. Nah, sekarang juga sama, tetap 1,743. Ya udah, sekarang lanjut ke ini adalah parameter gizinya, kita lanjut lagi ke profile. Nah, ini bisa dilakukan ini GU channel. Nah, ini nilainya 1,74. Nah, ini turun lagi. Tapi meskipun kecil tapi juga turun. Nah, sekarang kita lakukan lagi coba press chainless. Nah, nilainya tetap konsisten di sini. Nah, sekarang kita ya sudah kalau gitu kita lanjutkan ke yang lain, GV. Press GV itu ininya ya, apa namanya, bentuk dan lebarnya kalau nggak salah. 1,629 turun lagi. Nah, ini naik lagi. Itu sebenarnya udah was-was ya. Coba lagi lah. Satu kali lagi. Kalau naiknya drastis itu was-was banget. Kalau nggak terlalu tinggi ya nggak apa-apa. Ini 1,625 nggak apa-apa lah. Kita terima saja. Sekarang yang terakhir yang ini. Ingat-ingat nilainya G-square-nya 1,625. Nah, ini naik, turun, naik lagi. Kita load lagi. Kalau terlalu tinggi bedanya tidak usah diterima. Nah, ini naik, naik, naik. Continue with all. Ini tadi kalau nggak salah nilainya itu, kalau nggak jadi itu ini dirubah dulu. Ya sudahlah, biarin sini ya. Saya lupa tadi ininya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita refine adalah ini MD Prefer Orientation atau yang SA Prefer Orientation. Tapi kalau dilihat dari data ini, kalau dilihat itu kecil sekali perbedaannya. Jadi saya kira ini sudah cukup dengan melihat ini adalah hasil hasil terakhirnya. Nah, ini G-square-nya 1,665. Kalau di bawah 4 itu udah bagus. Kemudian apa yang bisa kita peroleh adalah ini, parameter gizinya. Seperti itu. Jadi kita tahu, oh inilah parameter gizi setelah di refinement. Seperti itu. Nah, kalau kita mau memplot data hasil refinement kita. Nah, ini klik bow plot. Terus di sini ada grafik screen-nya, saya pilih A. Kemudian di save apa enggak, kita pilih enggak saja dulu. Kemudian ini enter komen, itu histogramnya. Histogramnya ada nomor 1. Tadi di list view saya lihat nomor 1 ya. Mana tadi?
Nah, ini histogram 1. Jadi ya pilih satu coy. Ini satu. Terus ini tuh pakai theta. Terus ininya M, D, sama P. Kita tunggu bentar. Nah, ini data hasil pengukuran kita. Hasil refinement kita. Mau lama. Kita tunggu bentar ya. Baru kali ini agak lama ya. Yang bawah ini adalah perbedaan antara hasil refinement dengan model dengan data pengukurannya. Ya kira-kira seperti ini, nanti bisa di file, save, disimpan sebagai apa, simpan. Nah, seperti itu. Sekarang